Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rido. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat selalu ya. Ya, amin. Alhamdulillah. Kayaknya Pak hari ini Pak Joko wajahnya penuh dengan keceriaan ya. Penuh keceriaan tapi punya masalah nih, Pak Rido. Wah, ada masalah. Kalau boleh saya tahu masalah Pak Joko ini apa kira-kira Pak Joko ya? Ini Pak Rido, kemarin kan saya itu di bulan Oktober 2023 kan mengajukan pangkat. Iya. Jadi pangkat saya kemarin itu ditolak. Itu gara-gara penulisan karya ilmiah. Tapi sih mungkin dalam penulisan karya ilmiah ini kan pengetahuan baru nih buat saya nih, Pak Rido. Mungkin Oh, dalam hal ini bisa enggak Pak Ridho membantu kasih pencerahan kepada saya itu bagaimana langkah-langkah yang harus saya lalui dalam penyusunan karya ilmiah yang baik supaya dalam pengajuan pangkat saya ini ke depannya itu tidak ditolak lagi. Karena rencana saya itu di bulan April 2024 saya itu mau mengajukan kembali pangkat tersebut dan saya harapkan dengan pengajuan ini tidak lagi ditolak. Karena kalau ditolak lagi saya ini bingung juga nih. Kalau udah pertama ditolak, kedua nanti ditolak. Jadi ujung-ujungnya nanti takutkan keinginan saya untuk naik pangkat itu tidak ada lagi niatnya itu. baik Pak Joko ya. Kalau memang ini berarti Pak Joko di sini ingin menyampaikan masalah dari Pak Joko ya yang berhubungan dengan kenaikan pangkat di mana penulisan karya ilmiah Pak Joko ini masih belum tembus gitu Pak ya, belum Iya, iya, ya. itu masalahnya. Baik Pak Joko, kalau boleh saya bertanya gitu ya. Menurut Pak Joko, apa yang sudah Pak Joko lakukan itu ya, mulai dari membuat karya ilmiah dan ajuan-ajuan lain dalam kenaikan pangkat, Pak Joko bisa menilai dari kalau saya berikan skala dari rentangnya dari 1 sampai 10, Pak Joko ini berada di mana Pak Joko yang sudah Pak Joko lakukan ini kira-kira? Ini yang saya selesaikan kemarin itu dari pembuatan SKP, laporan kegiatan laporan sertifikat kemarin itu udah saya buat. Cuman yang jadi masalah itu yang dipermasalahkan kemarin oleh tim penilai itu masalah tentang berkaitan dengan karya tulis. Karya tulis saya sehingga dari karya tulis itulah akibatnya pengajuan pangkat saya itu ditolak. Itu penyebabnya Pak Edo. Oh, baik. Kalau untuk karya tulis ilmiahnya sendiri dari Pak Joko, ya, kalau boleh saya tahu juga, kira-kira Pak Joko kalau punya penilaian sendiri, kira-kira kalau rentangnya 1 sampai 10 sudah berada di angka berapa Pak ya? Nah, mungkin itulah yang jadi kendala yang saya hadapi nih sekarang. Karena tadi saya itu untuk penulisan itu sendiri itu saya termasuk pengetahuan baru lah bagi saya. Kemarin ya memang ada ikut pelatihan kemarin di waktu kegiatan PGRI kemarin dalam penyusunan dupak dan karya tulis ilmiah. Tetapi mungkin pada saat itu karena mungkin banyak kesibukan sehingga dalam kegiatan tersebut saya itu kurang serius dalam mengikuti kegiatan tersebut sehingga ada beberapa langkah mungkin dalam kegiatan tersebut tidak saya ikuti sepenuhnya terutama itu dalam metode penelitian yang saya lakukan itu ada beberapa yang dicoret Pak Ridho. Baik Pak Joko. Nah, selanjutnya Pak Joko ya, kalau yang Pak Joko rasakan dalam menulis karya ilmiah atau karya tulis itu sendiri apa sebenarnya Pak ya? Yang paling berat ini menurut saya ini sebenarnya ini gini Pak Ridho ya, dalam penulisan karya ilmiah itu
kalau yang namanya menulis itu yang paling berat bagi saya itu merangkai kata kemudian mencari materi yang mendukung dalam kegiatan penulisan karya ilmiah saya. Itu yang jadi masalah berat bagi saya. Hmm. Jadi memang kalau untuk apa masalah-masalah yang Pak Joko sampaikan seringlah juga dirasakan oleh rekan-rekan yang lainnya gitu Pak ya. Iya, mungkin. Ya. Nah di sini kalau saya boleh tahu juga masalah yang sudah Pak Joko alami itu apakah Pak Joko sudah membuat solusi-solusinya atau yang sudah dibuat mind map-nya untuk mengatasi masalah yang Pak Joko alami kira-kira atau sudah dipikirkan gitu kira-kira? Untuk sekarang itu rencana perbaikan untuk ke depan itu udah mulai saya pikirkan lah, terutama dalam mencari bantuan kepada orang yang mungkin lebih mumpuni dalam penulisan karya ilmiah, karena saya itu ada memiliki seorang teman itu yang saya rasa itu memiliki skill dalam penulisan itu sangat luar biasa. Mungkin mudah-mudahan nanti saya nanti ke depannya paling tidak minta bantu atau minta petunjuk dari beliau untuk penyelesaian penyusunan karya ilmiah saya dalam perbaikannya. Mungkin gitu Pak Rido. Ya. Lalu kalau dari yang sudah Pak Joko sampaikan, menurut Pak Joko sendiri itu apa ada prioritas utama daripada Pak Joko sendiri ketika menulis karya ilmiah ini agar karya tulis ilmiah ini memang bisa sampai ya pada kenaikan pangkat itu sendiri Pak? Mungkin prioritas utama saya ini Pak itu selain nanti nanya dengan kawan yang udah dianggap mampu lah dalam penulisan karya ilmiah, mungkin nanti saya eh, mencari informasi lagi di dinas pendidikan. Ini yang jadi masalah kan kadang-kadang karya tulis kita itu kadang-kadang dalam penyusunannya, padahal kita pernah nanya dengan yang lain, penyusunannya betul. Cuman kadang-kadang bentuknya itu agak berbeda daripada yang diharapkan oleh tim penilai. Jadi mungkin langkah yang akan saya tindak lanjuti adalah mengkonfirmasi lagi ke dinas pendidikan dalam waktu dekat untuk mengecek kembali apakah susunan dari yang saya buat ini udah sesuai dengan keinginan dari tim penilai. Mungkin seperti itu Pak Rido. Ya. Lalu menurut Pak Joko itu lagi ya, ketika untuk dari masalah yang sudah ada, selain yang sudah Pak Joko sampaikan kepada saya tadi ya, berhubungan dengan bertanya kepada rekan Pak Joko itu sendiri ya, rencana kepada aksinya sendiri dari Pak Joko itu apa ya setelah dapatlah itu ilmu yang dari temannya itu? Kalau untuk rencana aksi yang jelas saya berencana itu memperbaiki susunan atau tulisan karya yang telah saya buat. Karena kemarin itu bukan salah fatal, tetapi ada beberapa bagian yang dianggap kurang tepat. Jadi akan saya perbaiki karya ilmiah saya. Mudah-mudahan setelah saya perbaiki nanti setelah saya ajukan itu menjadi acuan dari tim penilai untuk meloloskan saya dalam kenaikan pangkat. Mungkin itu Pak Ido. Oh ya. Dari Pak Joko sendiri, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kepada saya sendiri ya? Begini Pak Rido, kalau seandainya Pak Rido ini kan kemarin udah pangkatnya udah lolos, Ya. jadi saya mungkin hanya bisa minta bantuan dengan Pak Rido, mungkin mengecekkan kembali. Kemudian saya mau belajar lah secara utuh bagaimana penyusunan karya ilmiah itu yang baik dan yang sesuai dengan ajuran dari tim penilai. Baik Pak Joko, dari yang sudah Pak Joko sampaikan tadi, beberapa poin yang bisa saya tangkap ya berkaitan dengan masalah Pak Joko, yaitu karya tulis yang belum bisa disetujui untuk menjadi sebuah syarat kenaikan pangkat. Lalu yang berikutnya adalah Pak Joko
dalam hal ini menemukan hambatan-hambatan ya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah itu sendiri terkait dengan metodologinya, dikarenakan Pak Joko memiliki kesibukan-kesibukan yang tidak lebih penting ya dari penulisan karya ilmiah ini. Artinya semuanya itu penting seperti itu ya. Sehingga mengharuskan Pak Joko itu meninggalkan pelatihan yang bentuknya dalam bentuk metodologi penelitian seperti itu ya. Berikutnya juga Pak Joko ini ya menanyakan kepada saya sendiri tentang bagaimana ya solusi-solusi yang bisa ditawarkan atau cara ya agar apa yang sudah saya alami ya saya rasakan itu bisa dilakukan juga oleh Pak Joko dalam hal ini yang berkaitan dengan kenaikan pangkat itu sendiri. Dari sini ya Pak Joko pada dasarnya ya apa yang sudah Pak Joko lakukan itu juga sudah saya lakukan ya. Namun jika saya boleh berbagi, ada beberapa yang memang saya sudah berbuat ya untuk menambah intensitas saya ya. Dalam hal ini intensitas saya itu saya lebih memperdalam ya. Mungkin Pak Joko juga bisa nanti ikut kegiatan-kegiatan online Pak Joko ya. Siap. Ya, yang berhubungan dengan metodologi penulisan karya ilmiah atau karya tulis itu sendiri gitu Pak Joko. Saya tidak kurang dari 3 gitu Pak ya. Artinya lebih dari 3 saya mengikuti itu sebelum saya mengajukan kenaikan pangkat saya sendiri Pak Joko ya. Jadi karya tulis ilmiah ini memang saya benar-benar perdalam, saya benar-benar mendalaminya. Lalu kemudian juga saya tidak cukup mengikuti yang namanya pelatihan-pelatihan online juga Pak Joko ya. Saya juga melakukan tanya seperti yang Pak Joko tanyakan kepada saya ini. Saya banyak bertanya juga kepada rekan-rekan yang sudah lulus juga kenaikan pangkatnya gitu. Tapi bukan hanya sekedar bertanya Pak Joko, tetapi saya juga melihat apa yang mereka kerjakan di dalam karya tulisnya. Lalu saya cocokkan dengan metodologi ya yang sudah saya pahami. Dari sini saya juga mendapatkan benang merahnya Pak Joko. Ternyata ada kekurangan-kekurangan dari karya tulis ilmiah saya, sehingga saya mulai memperbaikinya dengan cara-cara tertentu ya dari apa yang sudah saya dapatkan di pelatihan online gitu Pak Joko. Sehingga ketika saya membuat karya tulis ilmiah ini benar-benar banyak sumber yang saya dapatkan. Selanjutnya juga Pak, boleh Pak Joko itu melihat beberapa kajian pustaka ya yang benar-benar relevan dengan apa yang kita tulis gitu Pak ya. Atau Pak Joko juga boleh membuat suatu karya tulis ini yang benar-benar masih baru gitu Pak ya. Ya benar-benar konkret, yang mana mungkin kalau Pak Joko melihatnya pada penelitian tindakan kelas, nah Pak Joko ini bisa menuangkannya itu dengan metode yang terbaru seperti itu Pak, utamanya di kurikulum Merdeka ini gitu. Atau Pak Joko juga kalau memang dalam karya tulis ilmiah ini tidak di PTK, tidak di penelitian tindakan kelas, mungkin bisa Bapak membuat modul ajar. Nah, dari sini modul ajar inilah secara ini Pak ya, kaitannya dengan angka kredit itu jauh lebih besar Pak ya. Nah seperti itu daripada penelitian tindakan kelas. Nah di modul ajar ini juga saya belajar dari beberapa situs ya, dari blog dan lain sebagainya itu, sehingga ketika saya menulis ini dapatlah benang merahnya tadi itu Pak. Bahwasanya ketika ingin membuat modul itu apa saja cara-caranya seperti itu. Tak lupa juga saya selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah ya dalam hal ini sebagai rekan kolaborasi di sekolah ya, sehingga pikiran-pikiran matang mereka itu bisa kita serap ya, buah pemikiran mereka itu bisa juga kita tuangkan di dalamnya gitu Pak Joko. Sehingga ketika kita sudah mulai mendapatkan bahan-bahan untuk menghasilkan karya tadi itu Pak, nah lalu kita jalankan komitmen itu. Nah, kapan kita akan mengadakan tindak lanjutnya, mulai dari jadwal dan lain sebagainya, kita mulai susun. Dan jangan lupa di mana target kita dalam mencapai
kenaikan pangkat itu di bulan berapa itu jangan sampai lewat, sehingga ketika kita mengajukan pun ada penilaian-penilaian tertentu mungkin terkait daripada dinas yang memberikan pada kita penilaian ya. Dalam hal ini adalah tim penilai, karena bagaimanapun tim penilai itu perlu waktu juga untuk menilai kita kan Pak, sehingga mereka tidak terburu-buru, lebih awal lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Joko ya, terkait dengan bagaimana cara kita mengatasi daripada masalah-masalah yang dialami oleh Pak Joko. Demikian Pak Joko. Oke, terima kasih ya Pak Rido atas masukannya. Ya, sama-sama Pak. Kita akhiri Pak Joko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa permasalahan kira-kira hari ini yang mau disampaikan nih Pak Rido? Saya punya masalah ini Pak Joko ya, terkait dengan pembelajaran lah dengan murid saya sendiri. Saya merasakan ada sesuatu yang belum cair gini Pak ya, ada yang belum clear gitu. Saya berusaha mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional gitu. Maksud saya itu ketika dalam proses pembelajarannya kan, saya sudah mengelompokkan murid saya berdasarkan minatnya gitu kan, kesiapan belajarnya gitu. Saya juga sudah mulai berusaha melakukan yang namanya mindfulness gitu Pak Joko ya. Namun terdapat beberapa murid itu sepertinya masih fokus dengan dirinya sendiri gitu ya. Bahkan ada yang kesannya ngobrol dengan temannya, bahkan ada yang memainkan seperti alat tulis itu dijadikan mainan ya, buku juga dijadikan mainan gitu. Bahkan ada yang membuat menyobek kertas tuh jadikan pesawat seperti itu Pak Joko. Ada juga ya murid yang ini kesannya malah berbicara, ngobrol dengan temannya gitu Pak Joko. Itu yang saya alami, apa sih masalah saya ini kok belum clear gitu ya. Kira-kira gimana nih Pak Joko ya atasi masalah ini itu Pak Joko? Tadi itu yang belum mencair yang bagian apanya tuh Pak Rido? Apakah dalam proses pembelajarannya atau kegiatannya masih atau kaku kah, atau memang pembelajaran ini udah sering diterapkan, atau memang baru mulai diterapkan nih Pak Rido? Ya, saya sudah 2-3 kali Pak sudah mempraktekannya gitu. Namun biasa tuh yang jadi itulah Pak ya, maksud saya kadang saya ini melakukannya tuh kadang di tengah-tengah pelajaran saya ingin saya lakukan ice breaking. Di awal saya lakukan ice breaking. Cuman jadi masalah saya ini apakah hal itu dibenarkan gitu Pak ya? Karena anak ini gimana Pak ya? Anak ini sudah mulai hilang fokusnya gitu Pak. Padahal sudah mindfulness gitu kan ya. Sudah sesuai dengan minatnya, saya arahkan pembelajaran itu berdasarkan kelompok-kelompok dan kesiapan belajarnya gitu. Lalu saya lakukan ice breaking. Tapi mereka tuh awalnya bersemangat gitu. Tapi nanti setelah mulai kembali ke materi sepertinya mulai pecah lagi fokusnya gitu Pak ya. Itu masalah saya Pak. Bagaimana gitu Pak ya untuk mengatasi murid-murid yang demikian gitu Pak ya? Begini Pak Edo, sebelum kegiatan dimulai, ini apakah Pak Edo pernah bertanya kepada siswa tentang kegiatan apa sih yang mereka senangi untuk kegiatan hari ini? Itu karena kalau kita mengetahui apa yang mereka inginkan pada kegiatan hari ini sesuai dengan keinginan mereka, karena bakat dan minat itu kadang-kadang itu masih labil. Dalam arti begini, kalau kita bakatnya seperti ini misalnya, itu bakatnya mungkin tidak berubah lah, tapi kalau minatnya itu kadang-kadang senantiasa berubah sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan kelas. Kadang-kadang begini siswa, yang saya alami, yang saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kalau saya ya menyampaikan pembelajaran untuk supaya anak lebih
cair, lebih senang, lebih menyenangkan, itu saya pertama-tama itu menanya dengan siswa, kira-kira kalau seandainya pembelajaran tentang hari ini misalnya tentang tumbuhan misalnya itu. Kadang-kadang kita kan berfokus pada kelas dan sebagainya, tetapi kita beri kesempatan kepada siswa, walaupun udah kita bagi dalam bentuk minat bakat mereka, tetapi kalau keinginan mereka itu tidak disalurkan, akibatnya mungkin akan terjadi hal-hal yang demikian. Jadi menurut saya ya Pak Rido ya, kalau bisa diawali dengan memberi pertanyaan kepada siswa, apa sih yang akan dilakukan untuk kegiatan hari ini itu? Oh, jadi memang harus ini Pak ya, harus paling tidak kita menanyakan dulu gitu Pak ya, Iya, eh, ditanyakan di awal ya. hal apa Kalau yang menurut bisa saya, membuat mereka senang gitu Pak ya. Nah, hmm, mereka ingin apa yang mereka ingin lakukan hari ini seperti itu Pak ya. hmm. Hmm. Kalau Kalau dari yang ya kalau yang ice breaking tadi yang telah Pak Rido sampaikan itu sudah sangat baik itu. Ice breaking karena ice breaking itu kan fungsinya untuk mungkin yang jelas untuk kesenangan ya, ya Pak Rido ya. ya. Lalu Pak ada apa pertanyaan lagi nih Pak dari saya setelah apa membuat lembar kerja itu kan Pak ya. Hmm. Anak-anak ini kesannya ini mengerjakannya kok asal-asalan ini Pak gitu. Padahal kan saya sudah membuatnya dalam bentuk yang ya secara desain gitu Pak ya. Saya usahakan dengan warna-warna yang cerah ya, warna yang membuat anak ini ya ingin merasa lebih ikut andil di dalam proses pengerjaan di lembar kerja itu gitu. Pada saat saya melihat itu ketika saya tanyakan gitu ya mereka semangat gitu Pak menjawabnya gitu. Tapi setelah dikumpulkan ke saya gitu Pak ya, ngapa kok lembar kerjanya ini ya kesannya tuh ya mulai dari tulisannya bahkan tuh Pak ya, mulai dari besar kecilnya itu tidak terarah ya. Bahkan ada yang sudah kita sediakan di kotak apa namanya kotak jawaban gitu Pak ya. Itu malah mereka menjawabnya tuh di luar kotak itu gitu. Jadi memang padahal saya sudah di lembar kerja itu sudah saya buat ininya apa petunjuk penggunaan lembar kerja itu gitu. Nah di sini Pak masalah saya itu bagaimana gitu Pak ya agar murid itu di dalam apa mengerjakan lembar kerja dari proses pembelajaran berdiferensiasi ini agar menarik gitu Pak. Mereka selain menarik tapi tidak mereka juga menjawabnya tuh dengan sesuai jawabannya dan tidak terkesan salah-salah gitu Pak ya. Bagaimana Pak ya? Jadi begini Pak Rido, apakah Pak Rido itu dalam membuat soal itu melakukan berdiferensiasi juga tuh soalnya? Dalam arti begini, kalau kita membuat soal, kan mungkin ada anak itu yang hobinya menggambar, ada anak yang hobinya dalam menulis, ada hobi anak itu ada yang lain lagi gitu. Jadi, tapi porsi soalnya sama, apakah itu pernah dilakukan ya Pak Rido? Apakah dalam membuat soal itu, soalnya juga berdiferensiasi maksudnya? Oh, ini belum saya Iya. lakukan, Pak. Jadi, Saya baru sebatas pada di visualnya saja ya. Maksud saya di lembar kerja itu ada gambar, lalu saya minta mereka untuk mengerjakannya, baik itu dalam bentuk bersusun, dalam bentuk teka-teki silang. Tapi saya belum lakukan itu, Pak. Jadi harus demikian, Pak ya, paling tidak, Pak ya. ya paling tidak ya seperti itu, supaya mereka itu dalam mengerjakan soal merasa dirinya itu bebas. Karena sekarang ini kita dituntut kurikulum merdeka itu kan memberikan kesempatan kepada anak itu yang sebebas-bebasnya, tetapi dalam arti ya tetap kita kontrol. Kemudian tadi itu tentang pengerjaan soal, kata dalam pengerjaan soal itu, apakah dalam pengerjaan soal itu Pak Rido bimbing dalam melakukan kegiatannya Pak Rido? Walaupun petunjuknya udah ada, kadang-kadang anak-anak ini petunjuk kan kadang-kadang mungkin tidak dibaca dan sebagainya. Apakah dalam mengajar soal itu Pak Rido bimbing siswa yang mengalami permasalahan seperti itu Pak Rido? Nah ini Pak yang saya luput mungkin Pak ya. Saya membimbing pada prosesnya, tapi pada pengerjaan di lembar kerja ini saya saya lebih apa saya terkesan itu benar-benar mempercayai kepada murid saya gitu setelah saya lakukan pengelompokan berdasarkan minat belajar mereka gitu kan Pak ya. Tapi saya luput kalau ternyata ya paling tidak harus di ini gitu. Apa bagaimana Pak ya? Apakah saya harus
melakukan pembimbingan atau bagaimana nih Pak? Eh, Kalau bisa tuh Pak Rido, kita itu karena kita ini kan ngajarnya di SD. Pak Rido ini ngajar kelas berapa nih? Saya kelas 5 Pak. Oh, kelas 5. Ya, jadi kalau bisa anak itu dibimbing ya. Kalau menurut saya Ya. itu anak dibimbing supaya apa yang mereka kerjakan tadi kan ada yang dibilang di luar kotak nulisnya. Kalau berarti mereka itu memang tidak baca petunjuk mungkin tuh Pak itu. Jadi kalau dibimbing mudah-mudahan apa yang mereka kerjakan itu arahannya lebih jelas. Kalau kita nyampaikan secara langsung itu saya rasa lebih mudah dimengerti anak daripada dalam bentuk kalimat. Ada anak yang dalam bentuk kalimat bisa juga ada juga yang dalam bentuk ucapan langsung itu Pak itu. Ya, terima kasih Pak Joko ya untuk tambahan energi untuk saya ini Pak. Nah, jadi apa yang Pak Joko sampaikan ini jadi lebih tercerahkan kepada saya ya. Saya merasa lebih tahu arah pembelajaran saya. Ada beberapa langkah yang memang saya ternyata luput gitu Pak ya. Saya luput mengerjakannya sehingga saya akan mencoba lagi nanti Pak ya. Saya akan mencoba apa saran-saran dari Pak Joko tadi ya. Dengan mempraktikannya saya implementasikan dalam pembelajaran saya. Terima kasih banyak Pak Joko ya. Oke. Jadi selanjutnya gini Pak Edo ya. Ya. Jadi untuk memperbaiki hal yang tadi yang Bapak Rido sampaikan, kira-kira itu rencana aksinya seperti apa tuh Pak Edo nanti ke depannya? Pastinya Pak, saya akan perbaiki ini saya Pak ya, lembar kerja saya ya. Mungkin tadi ada dalam bentuk petunjuk, tapi petunjuknya itu mungkin tidak interaktif. Saya nanti akan coba mungkin ada lembar kerja interaktif gitu Pak ya. Mungkin saya nanti akan coba dalam bentuk video gitu ya. Video yang sifatnya berhubungan dengan lembar kerja itu sendiri. Jadi saya akan minta kepada murid saya nanti untuk mendengarkan sebentar dan melihat sebentar video yang saya tampilkan sehingga mereka mengerjakannya satu langkah sesuai dengan perintah yang ada di video itu yang berhubungan dengan lembar kerja seperti itu. Itu mungkin Pak yang saya ini. Lalu yang menurut saya sendiri ya dari yang apa harus saya lakukan itu ketika dalam pembelajaran sesuai saran dari Pak Joko tadi, kalaupun kita ini apa di awal pembelajaran itu perlunya juga kita melakukan yang namanya ice breaking Pak ya. Ice breakingnya juga mungkin saya nanti akan perbaiki lah Pak ya. Bagaimana cara menarik murid itu agar lebih ikut di dalam kegiatan pembelajaran saya seperti itu Pak Joko. Jadi dari apa yang kita lakukan hari ini, jadi dapat saya simpulkan bahwa kegiatan pembelajaran itu memang bukan hal yang mudah sebenarnya Pak Rido ya. Tetapi karena kita tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai pendidik, ini wajib kita lakukan, wajib mengikuti perubahan zaman. Kemudian saya menyarankan ini nanti kalau dalam melakukan pembelajaran karena kita itu tadi fokusnya pada pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian kita pada kurikulum merdeka. Jadi diharapkan sebelum melakukan pembelajaran kita melakukan pada yang namanya membuat sebuah pertanyaan kepada siswa tentang apa yang mereka ingin lakukan untuk kegiatan hari ini supaya kegiatan yang kita lakukan itu bisa berjalan lancar. Kemudian untuk ice breaking tadi itu udah sangat bagus tuh Pak itu. Udah sangat bagus, sangat baik. Dan walaupun ice breaking itu orang bilang apakah ice breaking itu dilakukan satu kali dalam satu kali pembelajaran, tidak. Ice breaking itu digunakan ketika mungkin beberapa siswa atau sebagian anak itu kurang fokus dalam pembelajaran. Jadi ice breaking itu untuk membuat anak supaya lebih tertarik, lebih berminat dan lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu membuat soal. Jadi membuat soal itu kalau tidak salah itu sering juga ada pelatihan-pelatihan soal yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nanti boleh ditanya dengan pengawas atau yang terkait ya untuk pelatihan pembuatan soal kapan akan dilakukan kembali. Jadi karena kemarin juga kami telah mengikuti pelatihan ini tentang pembuatan soal berdiferensiasi dari pengawas. Jadi nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak Rido boleh mengikuti kegiatan itu agar pengetahuan tentang pembuatan soal dalam
berdiferensiasi ini bisa kita laksanakan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, mungkin sekarang ini kan zamannya ada zaman ini Pak Rido ya, zaman canggih, kegiatan-kegiatan pelatihan itu banyak sekali yang ada diadakan oleh website-website itu. Kemarin juga saya sama telah mengikuti beberapa kegiatan EI dan sebagainya, itu saya juga pernah mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada juga pernah saya membuka sebuah YouTube tentang bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi banyak contoh yang telah ditayangkan di YouTube, mungkin itu bisa jadikan example dari Pak Rido dalam merancang pembelajaran ke depannya, untuk menyusun rancangan pembelajaran yang mungkin lebih baik ke depan. Dan dari YouTube tersebut bisa dijadikan referensi perubahan pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin itu Pak Rido. Baik, Pak Joko, terima kasih Pak Joko atas saran-sarannya. Mungkin itu ya Pak Rido ya. Ya. Jadi kegiatan kita udah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.